Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Saya Mutiara dari Jawa Barat. Ingin bertanya sama Buya. Baik, silakan bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Shalali. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Iya Buya, begini. Saya kan baru bercadar. Pertamanya saya sudah disetujui oleh orang tua dari suami. Terus tiba-tiba waktu pertama saya bercadar, saya ikut pengajian setiap minggu gitu, hari Jumat di kampung suami. Nah, pas minggu selanjutnya, lama di sini langsung berdakwah tentang cadar. Yang intinya bercadar itu seperti teroris, terus katanya tidak, jadi melarang secara halus, kecuali pemakai masker karena sekarang sudah nasional, karena di kampung suami belum ada yang bercadar gitu. Terus mama suami bilang ke saya untuk mencopot cadar saya karena banyak tetangga-tetangga atau orang-orang di kampungnya ngomongin saya gitu, menjelek-jelekan saya ke mama suami. Mama suami merasa sakit batinnya gitu karena saya bercadar diolok-olokan sama orang. Nah akhirnya mama suami bilang copot gitu, kalau sayang sama mama copot, kalau enggak sayang ya udah terserah. Nah, saya bingung Buya, bagaimana? Saya takut durhaka gitu sama orang tua suami, sedangkan orang tua saya juga enggak melarang gitu. Bagaimana tindakan saya Buya? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Baik, silakan Buya untuk dijawab Buya. Baik, tidak kita pungkiri, cadar adalah upaya yang luar biasa bagi seorang wanita untuk menghilangkan rasa senang dilihat kecantikannya. Maka itulah termasuk hakikat haya, rasa malu yang disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Itu satu. Jadi itu rasa. Dan bagi pria pun lebih mudah kalau seorang laki-laki ngobrol dengan wanita yang tidak terlihat wajahnya, itu lebih mudah. Jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih aman. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi dalam diskusi pembahasan fikih ya kita juga tidak boleh menyembunyikan bahwasanya memang cadar dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan itu pendapat. Nomor satu adalah hendaknya wanita jika menutup, itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi di situ kan ada pendapat lain dalam madhab Imam Syafi'i, ya. Cadar adalah bukan sebuah keharusan tapi sunnah. Tapi pendapat pertama adalah wajib. Jadi kalau dalam bahasan fikih itu berputar antara wajib dengan sunnah. Bukan masalah budaya seperti sebagian orang yang merendahkan cadar karena itu budaya Arab. Itu tidak. Jadi mengenakan cadar adalah ulama berbeda antara wajib dan sunnah. Apapun bentuknya tetap yang menggunakan cadar lebih bagus daripada yang tidak menggunakan cadar. Itu tentu tidak bisa dipungkiri. Tapi di saat kita melihat kondisi masyarakat tertentu yang belum familiar dengan cadar, apalagi di sana ada pemahaman-pemahaman yang kebetulan orangnya pada bercadar lalu akidahnya tidak benar dan sebagainya, tentunya ya sangat bisa ditolerir lah kalau ada masyarakat atau ibunda mertua Anda minta semacam itu, karena ibunda Anda tidak hidup sendiri, dia hidup dengan tetangga, dia akan mengatakan mantunya begini. Jadi lah kenapa kok sampai diomongin begitu? Kita bisa menangkap satu yang lain. Anda tidak dekat dengan tetangganya mertua. Kalau seandainya Anda dekat lalu Anda bercadar, tidak akan seperti itu. Ya kan? Kalau Anda dekat dengan mereka lalu Anda sampaikan, "Bu, saya ingin bercadar biar saya aman deh," gitu. Mereka tidak akan marah. Tapi menunjukkan dari bahasa Anda itu Anda juga tidak dekat dengan tetangganya ibu mertua. Sehingga ibu mertua itu yang berhadapan dengan tetangga dapat omongan semacam itu. Lalu apa langkah yang tepat bagi Anda? Turuti suami Anda karena suami Anda juga tidak ingin membuat ibundanya tidak baik dengan Anda, maka suami Anda meminta kepada Anda dan itu tidak menentang syariat. Nah, apalagi Anda sendiri sudah tahu bahwasanya pakai masker. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah bagaimana Anda bisa menutup bagian wajah Anda agar tidak dilihat semuanya oleh kaum pria. Anda bisa ganti dengan masker yang sudah Anda katakan nasional. Ganti dengan masker untuk sementara. Sampai Anda membuat pendekatan kepada tetangga ibu mertua, sampai suatu ketika Anda sampaikan bahwasanya saya akan pakai cadar. Dan subhanallah masker sudah sangat cukup. Sudah cadar hari ini sangat cukup untuk itu semuanya. Nah, dan jangan seperti sebagian orang yang terlalu fanatik, bukan terlalu, dia gara-gara sudah pakai cadar meyakini kewajiban cadar tapi merendahkan yang tidak pakai cadar. Ini juga salah berpikir yang demikian itu.
Sehingga sampai orang maskeran pun untuk hijrah menuju cadar sudah dicaci. Beda loh ya cadar dengan masker, sama seperti bedanya cadar dengan topeng. Innalillah. Ini marah dia itu, sebenarnya dia ada kesombongan. Topeng jelas dong. Maksudnya daripada pakai masker harus pakai topeng aja. Loh itu merendahkan syariat kalau begitu. Topeng adalah topeng, masker adalah ada. Cadar itu intinya adalah menutup bagian wajah dengan cara apa saja yang sekiranya terhormat, tertutup. Masker sudah memenuhi. Bahkan hari ini mungkin itu sungguh sangat indah, sudah sangat cukup lah. Nah, tapi ingat, yang repot lagi adalah yang nggak pakai cadar itu malah marah-marah dengan orang yang pakai cadar. Semuanya jadi jelek kalau dengan bahasa marah, emosi, kesombongan ya. Maka Anda bisa saja sekarang melepas untuk sementara cadar Anda, mengikuti suami agar suami tenang karena suami berhadapan dengan ibundanya yang sekaligus mertua Anda. Perlahan demi perlahan sambil Anda buat pendekatan kepada mereka, fahamkan Anda pakai cadar. Jadi kalau pakai cadar adalah karena Allah pertama ya. Kemudian juga benar-benar Anda ini rindu untuk bisa menutup diri Anda. Bukan pamer cara beragama. Lalu ingin menyombongkan diri bahasanya aku lebih bagus dari yang lainnya, itu namanya ujub yang tidak disenangi oleh Allah juga. Baik, itu saja, lakukan. Mungkin Anda lepas dulu untuk sementara karena demi ibunda. Kalau nggak ada masalah ya ngapain dilepas, wong Anda sudah bercadar nyaman, lanjutkan dengan cadar Anda. Cuman kami melihat konflik Anda. Permasalahan Anda, suami Anda sampai mengatakan seperti itu berarti berat sebetulnya suami Anda. Setiap hari mungkin diomongin sama ibundanya. Dan ibundanya bukan melarang Anda pakai kerudung, tidak. Hanya urusan cadar saja. Karena memang di sana ada orang mencoreng cadar. Bahkan katanya ngebom itu juga orang pakai cadar. Tapi jangan disalahkan cadar dong. Cadar kok disalahkan. Ini juga kadang orang yang tidak pakai cadar ini berlebihan juga. Sehingga semua orang pakai cadar dianggap teroris. Itu juga salah. Tapi kami tidak, ini bukan waktu untuk saling menyalahkan, tapi waktunya untuk bagaimana menjadikan hidup Anda itu juga aman dan orang di kiri kanan Anda aman. Maka Anda jangan membuka muka Anda karena Anda senang untuk menutupi wajah Anda. Tapi Anda jangan pakai cadar karena ada orang yang tidak senang Anda pakai cadar. Pakai apa? Pakai masker. Selesai. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.